Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bomis, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Beringas dimana Salsa bersama Najwa Shihab, si mata Najwa, membongkar borok artis yang jadi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita tidak memukul rata ya teman-teman ya, tidak memukul rata semua anggota DPR, tidak memukul rata artis yang menjadi anggota DPR, tidak ya. Karena masih ada anggota DPR ataupun artis yang menjadi DPR, masih ada sebagian dari mereka yang baik, yang benar-benar kerja untuk rakyat, benar-benar merasakan apa yang rakyat rasakan. Contoh Rieke Diah Pitaloka, itu saya suka tuh, karena memang bekerja, terlihat jelas kerjanya untuk rakyat. Ada juga dulu itu Desi Ratnasari, ada juga Bang Uhuy, yaitu Bang Komeng, itu bagus tuh. Mereka mantan artis yang jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi mereka mampu kerja, mereka bisa kerja, mereka berkompeten, mereka punya kapabilitas, ya kan? Kapasitas mereka juga baik. Jadi sekali lagi, tidak semua anggota DPR atau tidak semua artis yang menjadi anggota DPR itu buruk, tidak bisa kerja, atau hanya mementingkan pribadi mereka ya. Tidak semua ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita simak videonya sama-sama, video dari Salsa dan Najwa Shihab tentang artis atau anggota DPR. Seperti apa videonya? Ini dia videonya. Berhubung pada hari ini adalah pertemuan pertama kali dengan bertatap wajah, saya sebagai anggota baru di Komisi 6, sebelumnya saya di Komisi 7, izin memperkenalkan diri kepada Mas Menteri yang tadi sudah bertemu di belakang. Sudah salaman ya Mas ya? Jadi sudah berkenalan di belakang. Yang selama ini selalu luput jadi perhatian adalah itu dana reses. Ini dan sebetulnya ya kenapa ini jadi terbuka itu adalah ketika ICW waktu itu datang ke DPR dan meminta untuk dibuka data reses, dana reses. Karena sampai sekarang tuh memang nggak pernah jelas berapa sih dana reses yang diterima, dan itu jumlahnya nominalnya jauh lebih besar. Berapaan itu? Nih aku ada catatannya ya. Jadi ICW tuh, dan ini emang udah kita nggak tahu berapa persisnya Kak Jo. Yang kita tahu tuh cuma jumlah bulknya itu 2,46 T untuk setahun. Jadi akhirnya kemudian orang kemudian kan akhirnya hitung-hitung 2,4 T per tahun dibagi untuk seluruh anggota dewan, kemungkinan bisa dapat 2,5 sampai 4 miliar per tahun. Dan problemnya menurutku ini cairnya langsung ke kantong pribadi. Oh gitu. Dan tidak pernah ada laporan publik. Kita nggak pernah tahu tuh dana 2,5 miliar per tahun itu yang judulnya dana reses itu nggak pernah ada pertanggungjawaban ke publiknya. Kenapa? Parlemen, karyawan-karyawan kita itu banyak yang nggak capable. Karena ongkos untuk masuk ke parlemen itu sangat mahal dan berdasarkan oleh popularitas. Jadi teman-teman, untuk suatu partai bisa masuk ke parlemen, mereka harus mendapatkan setidaknya 4% suara sah gitu ya dari dapilnya. Tolong dikoreksi kalau memang ini ternyata salah. Jadi untuk bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, akhirnya harus apa? Harus popularitas kan? Harus banyak yang milih. Kenapa makanya banyak partai menjadikan artis-artis sebagai potensial kandidat untuk di parlemen? Karena pertama, mereka memang sudah punya base, sudah ada popularitasnya di masyarakat. Jadi ongkosnya buat mereka itu jauh lebih kecil. Walaupun mereka mungkin nggak punya kapabilitas untuk membuat kebijakan kalau nggak sesuai dengan pengalaman kerja mereka. Ada contoh bagus ya, yang aku pernah nonton itu adalah Bang Komeng tuh, yang bilang kalau Pak, saya memang duduk di sini, tapi saya nggak ngerti tentang topik ini. Jadi tolong saya harus belajar kemana. Nah kalau yang kayak Bang Komeng ini bagus, dia masih ada inisiatif untuk saya harus belajar kemana. Tapi kan banyak juga yang lain-lainnya yang udah kapabilitasnya nggak ada, terus habis itu juga nggak jelas gitu kontribusinya. Teman-teman, ada yang duduk di komisi tentang mineral energi, ada yang duduk di komisi tentang BUMN dan lain sebagainya yang mereka nggak punya kapabilitas di situ.
Antara mereka cari nih yang memang sudah populer, atau mereka cari orang-orang yang memang mau masuk, tapi orang-orang yang mau masuk ini pasti butuh dukungan kan untuk bisa mencapai popularitas itu. Di lain sisi, masyarakat kita itu pendidikannya dan SDM-nya dan tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kenapa? Gaji guru rendah, fasilitas pendidikan banyak yang belum baik. Akhirnya saat kita masih di survival, kita masih belum bisa bahkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, kita jadi nggak bisa untuk dipaksa harus berpikir kritis, ngelihat konteks dan lain sebagainya, karena hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya ini mudah untuk digiring opininya, mudah untuk diiming-imingi dengan serangan fajar, dengan dangdutan dan lain sebagainya yang mungkin bisa mengobati kepahitan hidup sesaat gitu. Nah akhirnya karena suara banyak ini bisa kepilih orang-orang yang tidak punya kredibilitas. Bahayanya kenapa teman-teman? Karena gini, kita bicarakan ya, siapa yang mau masuk ke parlemen? Satu, antara dia memang sudah kaya, dia punya duit gitu ya, ada yang bilang 40 miliar modalnya untuk bisa masuk gitu ke parlemen, dia udah kaya. Kalau dia udah kaya, kadang-kadang, nggak semua ya, kadang-kadang mereka tidak mampu untuk berempati terhadap apa penderitaan rakyat. Dan yang kedua, kalau dia belum kaya-kaya banget, dia butuh dukungan untuk bisa dapat 40 miliar misalkan, akhirnya apa? Dia cari dukungan ke konglomerat. Nah, untuk bisa mensupport mereka, mendanai mereka, dan akhirnya ini dilihat sebagai bentuk investasi kan. Oke, kalau aku support kamu, aku dapat apa nantinya dari sana? Makanya banyak kebijakan-kebijakan yang sangat pro kapitalis, yang sangat pro ke konglomerat, ke orang-orang yang kaya di Indonesia, dan tidak pro kepada masyarakat, karena mereka merasa tanggung jawab mereka bukan ke masyarakat. Masyarakat hanyalah pion yang digunakan untuk mencapai kepentingan, tapi kepentingan sebenarnya adalah kepentingan partai politik dan kepentingan konglomerat-konglomerat yang sudah mendanai mereka waktu mereka masuk ke parlemen. Saat mereka duduk di parlemen, akhirnya mindsetnya apa teman-teman? Bayangkan ya, kalau kita udah investasi, gak usah 40 miliar lah, 10 ribu, kita investasi 10 ribu, pasti kan kita pengen setidaknya 10 ribunya balik, kalau bisa untung, tapi jangan sampai rugi. Dengan gaji-gaji DPR yang tinggi itu, apakah mampu mengembalikan modal mereka untuk masuk ke parlemen? Kalau memang itu nggak mampu mengembalikan modal mereka, maka apa yang mereka melakukan? Mereka harus cari celah gimana caranya untuk modal itu bisa kembali. Inilah kenapa bobrok sekali kualitas dari DPR kita. Karena kalau kita mau masuk perusahaan, teman-teman, yang dilihat apa sih? Kapabilitas. Kamu skillnya apa, pengalamanmu apa, relevan nggak dengan kerjaan ini? Tapi itu nggak ada karena kita fokus kepada popularitas. Dan ini yang sangat menghancurkan teman-teman saat orang yang tidak punya kredibilitas, tidak punya pengalaman, tidak punya kepentingan untuk mensejahterakan rakyat, duduk di parlemen dan membuat kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan hukum di negara ini. Makanya hukum-hukum kita itu banyak sekali yang tidak berasaskan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan lebih condong ke menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jadi teman-teman, generasi mendepan, inget ya, kita harus bisa edukasi dari sekarang diri kita. Jangan lagi pilih orang karena popularitas, kita pilih karena mereka memang punya kapabilitas. Karena sampai itu masih terus terjadi, kebijakan-kebijakan kita sangat dipertanyakan kualitasnya. Ketek DPR siji iki wonge ra ndek utek ya ra ndek etika. Sebagai anggota DPR tapi sing ora berasal dari orang pendidikan, sing asale saka pelawak, isane mung cengengesan, guyu ngalor ngidul, ya dadine njur kelakuane kaya ngene iki. Aja meneh kok mikirke rakyate sing sengsara. Lah wong bojone utawa anake sok mbenek mati ki lho, karo dekne ya dijogeti, dilawaki marahan. Lah wong pikirane uteke ra jelas wong kaya ngene iki. Wong biasane syuting ya to, ning TV ngelawak, nglucu, guyang-guyu, barang saiki dadi anggota DPR kon peka karo rakyat ya ora iso. Ya to, ora iso. Apa njur kaya ngono ki mikir, oh iya aku anggota DPR, aku dipilih rakyat, ya toh, aku kudu ngayomi rakyat, kudu mbela rakyat, menyampaikan aspirasine rakyat. Ora mikir tekan semono. Soale dekne mbiyen asal usule ora saka wong pendidikan, ora saka wong sing berasal dari rakyat, berasale dari pelawak. Dadine yo enek rakyate sengsara, enek rakyate ora iso mangan, ngono ki ya malah dijogeti, dilawaki, diluconi. Lah wong ra ndek utek kok aja meneh mikirke rakyat sing kekurangan, rakyat sing kesusahan, rakyat sing kelaparan. Lah wong dekne iki lho sok mbenek bojone mati ki karo dekne lho dijogeti, diluconi, digawe pelawakan. Wis ketok saka rai-raine, saka dapur-dapurane kuwi. Sing tak herani ki mbiyen sing milih sapa? Aku heran kadang. Sing milih dekne iso dadi anggota DPR ki sapa? Ngono kok
pekok men ngono lho. Wong atase wong kaya kocluk kaya ngono kok dadekke anggota DPR. Wah, wis ya saya edan. Wong rai-rai model kaya rai ancuk jaran ngono ki apa njur dekne iki iso peka atine, pikirane. Oh, aku wis dadi anggota DPR, kudu mbela rakyat, kudu iso menyampaikan aspirasine rakyat, bisa mendengarkan keluh kesah rakyat. Ngono ki apa mikir tekan semono, ora mikir. Sing enek ya mung kaya ngono kuwi. Joget karo nampa bayaran gede. Nek ngomong ya ngono. Wah, emangnya 3 juta iki gede apa kecil? Kecil kanggo diapuranmu, njik-genjik. Nek kanggo rakyat cilik, masyarakat rakyat jelata ki 3 juta yo gede. Jo meneh 3 juta, 300.000 gede kok. Rumah samu rai nek ora tekek ya diapuranmu kuwi. Ya, wong mbok mikir nek anggota DPR ki aja sembrono, diapuranmu ki mbadok ngising ki sing bayar sapa? Sing bayar rakyat masyarakat. Rakyat masyarakat pajak bendina diunggahke iki ge bayar sapa? Bayar diapuranmu. Njik-genjik modelmu joget-joget wong kaya wong ra duwe dosa rupamu. Ya mending nek rupane apik, rupa kaya tikus sik kakean polah. Modelmu tonyosan raimu. Guys, kalian tahu nggak? Nah, ada juga yang posting mengenai ini. Kita bahas Wulan Jamila. Dia itu sudah 2 periode di DPR. Dia lulusan SMA. Tahu dong Wulan Jamila itu siapa? Bikin Bunda Maya sakit hati seumur hidup. Kita bahas ya. Dia itu lulusan SMA. Lulus atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas guys, dia itu nggak pernah kerja. Dia pengalamannya cuma nyanyi doang. Tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup guys. Bisa nggak ya? Pertanyaannya nih, dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu? Mineral, teknologi loh. Harusnya insinyur-insinyur lah di situ, lulusan-lulusan ITB lah barangkali di sana, atau universitas-universitas yang keren-keren gitu ya. Lalu mineral, apa aja yang dibahas? Itu pertambangan loh dan sebagainya. Tahu apa sih dia? Pertanyaannya bukan merendahkan ya, tapi dengan saya aja nih S3 nggak ngerti tuh soal mineral, energi, riset, dan teknologi itu nggak bisa. Mungkin lingkungan hidup saya masih ngerti lah, yang lain-lainnya enggak. Aduh. Ini penempatannya ini seperti apa sih sebenarnya ya? Komisi-komisi di DPR ini sesuai nggak sih dengan bidang keilmuannya gitu loh? Ya gimana mau mewakili rakyat kalau diri sendiri aja masih bingung menghadapi apa yang gua harus lakukan nih di komisi ini? Ya barangkali modalnya cuman seperti nyanyi itu. Bener nggak sih guys? Seperti lagunya dia. Tebar pesona kesana sini. Begitu, hanya modal itu saja, nggak cukup lah. Oke, lebih baik mundur lah. Kita semua rakyat udah pinter sekarang. Udah mengerti tentang siapa saja yang layak berada di DPR. Yang benar-benar bisa mewakili suara rakyat. Bukan seperti orang-orang ini, sibuk nyanyi, sibuk konser. Di mana-mana. Kemarin tuh di Harley. Saya diundang tuh sama kafenya. Tapi gua ogah mau datang. Sekarang katanya di GBK, kemarin ada di Banyuwangi, di Ponorogo. Terus apa kerja kalian untuk rakyat? Hah? Pertanyaannya apa? Memangnya dengan konser kamu pergi kemana-mana emang tidak ada persiapan apapun? Gitu. Jadi kehidupan kalian itu hanya memikirkan untuk konser, konser, dan konser. Untuk balik modal. Atau modalnya ada yang kasih nih. Gue jadi julid guys, soalnya apa? Gue sebel gitu loh sama orang yang duduk di DPR tapi dia nggak ngerti apa-apa. Bener nggak guys? Kalian setuju nggak dengan saya? Ya, nggak apa-apa guys, julid nggak apa-apa. Yang penting ini koreksi untuk mereka-mereka yang tidak kompeten sebagai wakil rakyat. Karena saya rugi bayar pajak untuk bayar mereka. Masih bahas tunjangan rumah dinas nih, 50 juta per bulan. Jadi ada salah satu karyawan kita. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya. Ingat ya, ditandain Nafa Urba dari Partai Nasional Demokrat.
Ini apa yang dia bilang di videonya. Jadi dia bilang kalau misalkan, aduh susah banget nih dari Bintaro ke Senayan itu jauh, macet geng. Dia fungsinya apaan? Duduk di parlemen kalau bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Macet dia siapa? Ratu yang dia harus diistimewakan dibandingin masyarakat yang lain. Macet berdesak-desakan di KRL, naik transportasi umum, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia. Terus dia bilang lagi, banyak orang DPR dari luar yang ke Jakarta nggak punya tempat tinggal, jadi mereka harus ngekos. Terus apa yang aneh dari itu semua? Emang dikira karyawan-karyawan saat kita kerja nggak begitu? Aku aja pindah ke negara lain harus bayar sendiri apartemennya gara-gara harus kerja. Tolong ya, anggota DPR nggak usah gila hormat, merasa kalian itu harus dispesialkan. Kalian itu karyawan. Hasil kerjanya nggak jelas, gila hormat, minta dispesialkan. Kalian pikir kalian siapa? Punya empati lah. Coba naik transportasi umum kayak masyarakat-masyarakatnya. Hiduplah seperti masyarakat, kan kalian wakil dari masyarakat. Si Nafa Urba ini merasa cantik banget, gengs. Ngerekord video di mobil gitu ya, rapih, dengan dandanan make up full. Ya gimana nggak telat? Kalau mau kerja aja dandannya harus kayak gitu, mbak. Ya ampun, kalau mau kerja di parlemen apalagi ya, yang dipakai itu otak, bukan muka. Artis iya, kalau jadi artis harus cantik-cantikan biar makin menarik dan lain sebagainya. Tapi kalau di parlemen yang penting itu ideologi kamu, pemikiran kamu, pengetahuan kamu tentang kemampuan membuat kebijakan, tentang research masalah masyarakat, tentang cara menyelesaikannya, tentang ideologi kamu. Itu yang diminta. Kita mah nggak peduli mau mukanya cantik seperti apa, mau harus dandan seperti apa. Nggak ada yang peduli penampilan kamu kayak apa. Masyarakat tuh masalahnya selesaikan, bukannya malah menambah dan pengen untuk diperlakukan dengan lebih istimewa. Ya nggak masuk akal, gengs. Udahlah, jangan lagi kita pilih artis-artis ini karena mereka memang nggak punya kapabilitas. Mereka yang biasanya acting, ya kan, biasanya nangis-nangis gitu di TV gitu kan, berakting, itu kapabilitasnya beda banget sama untuk menjadi karyawan rakyat di pemerintahan. Semoga ini adalah periode terakhir ada artis-artis yang nggak punya kapabilitas yang duduk di pemerintahan. Banyak artis yang punya kapabilitas, contoh Rika Diah Pitaloka, dia bagus banget ya, dan aku suka sama dia gitu. Dia hasil kerjanya terlihat, dia turun ke lapangan, dia banyak kebijakan-kebijakan yang dia dukung, program-program yang dia dukung dan bagus gitu. Tapi artis-artis yang lain, tolong deh nggak usah. Mereka itu cuma karena udah nggak ada kerjaan, gengs, nggak bisa cari duit lagi karena modelnya cuma muka doang. Makin tua kan mukanya makin nggak cantik kan. Itu resikonya ya, jadi artis kan dibayar mahal, nabung lah, bikin bisnis lah, ngapain kek? Kita dong jadi masyarakat, udah mukanya biasa aja, nyari kerja susah, gajinya dikit, harus naik KRL, naik transportasi umum, ya kan? Abis itu dihina lagi sama anggota DPR, dibilang, macet, nggak mau, gitu kan. Ih, gede banget sumpah ngelihat artis-artis ini, bener-bener deh. Kelakuannya, mati empatinya. Lihat berita yang sekarang tuh bikin aku bersyukur banget, selalu tolak-tolakin setiap aku ditawarin masuk partai atau politik apapun. Karena aku ditawarin beberapa kali, dan pertama kali itu aku ingat itu tahun 2016 ada seorang aktris senior lah nelfon mamaku, ngajak ngopi lah. Terus aku bingung kan, kayak tumben-tumbenan nih, padahal kita nggak deket. Dan ternyata benar feeling aku, yang ngenalin aku ke bosnya, orang partai, dan aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat segini nih, ratusan juta. Aku bingung dong, kenapa aku gitu, aku nggak tertarik politik, aku nggak pernah nge-push politik juga. Katanya nggak apa-apa kok, ini tenang aja, kamu tugasnya gampang banget, kamu tinggal ngikutin bapak, terus ya bikin rame aja kalau ada acara, dan kalau misalnya kamu harus ngomong sama warga, nanti kita kasih tahu kok harus ngomong apa. Kamu udah biasa dong ngafalin teks kan, kamu artis ya. Aku kayak boneka doang dong dikasih skrip, aku nggak mau dong. Akhirnya aku tolak. Terus beberapa kali lah ditawarin lagi sama orang-orang yang berbeda ya. Terus yang terakhir tuh paling gong, jadi aku ditawarin lagi, aku bilang lagi aku nggak tertarik, aku juga nggak ngerti-ngerti banget politik. Dan orangnya bilang, kenapa? Semuanya itu politik gitu, dan kamu bisa 5 bahasa itu bisa kepake banget, apalagi kalau meeting sama orang dari luar negeri. Aku bilang, aku ngerti sih, tapi aku tuh dari dulu kan syuting terus ya, dan aku nggak sempet kuliah. Malu kalau misalnya orang tahu, dan katanya enggak kok, banyak yang nggak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap nggak mau, dan akhirnya dia bilang, sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Emang bisa ya kayak gitu ya? Aku mikir dong, kuliah aja bisa nggak ikut aturan gitu, apalagi yang lain. Jadi ya dari pengalaman aku aja nih, udah jelas banget ada masalah besar di sistem, dan ya harus diubah. Tapi karena belum tahu kapan akan diubah, ya harapan aku
untuk public figure atau sebenarnya siapa aja sih yang mendapatkan penawaran seperti aku dulu. Kalau misalnya memang mau diterima, jangan diterima cuma karena uangnya cocok, karena gede banget. Tapi harusnya karena memang kamu bisa ngasih sesuatu untuk bikin Indonesia lebih baik lagi gitu. Karena kalau enggak ya lihat aja sekarang Indonesia kayak gimana. Protes masyarakat dengan kenaikan tunjangan buat DPR dibalas dengan jogetin aja dari para mantan-mantan pelawak di Indonesia. Uya-Kuya itu siapa sih? Yang suka bikin YouTube ngegosip itu ya? Yang suka ngebahas masalah rumah tangga orang, masalah perselingkuhan yang gak ada mutu itu ya? Gak pernah ngomongin masalah apa kayak kemiskinan, kesejahteraan, apa teorinya, apa visinya, apa ideologinya itu ya? Oh, pantes. Ya gini nih, kalau misalkan pelawak disuruh jadi karyawan di pemerintahan, gak ada kapabilitasnya. Eko Patrio nih siapa? Pelawak ya? Oh, pantes ya. Dikira kemiskinan di Indonesia. Ada tuh datanya dari World Bank. Sehari di bawah 8 US dollar dan mayoritas masyarakat masih hidup dengan situasi itu. Belum lama ini ada anak kecil yang meninggal karena nggak dapat pertolongan. Di tengah defisit anggaran negara, kalian mau naikin tunjangan gitu kan? Diprotes sama masyarakat, jogetin aja katanya. Bener-bener somplak ya otak-otaknya nih orang-orang ini. Udah nggak punya empati, nggak tahu diri lagi. Kalian itu diprotes, bukannya refleksi dan sadar diri dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Malah ngatain dengan bilang jogetin aja. Pelawak-pelawak, kalau udah nggak laku, update skillnya biar bisa lucu, biar bisa tetap relevan, biar bisa tetap kerja. Jangan udah nggak laku di dunia entertainer, masuk untuk jadi karyawan rakyat, abis itu ngeledek rakyatnya sendiri. Ini bukan panggung lawak-lawakan. Kalian itu sedang memperjuangkan kemanusiaan masyarakat Indonesia, anak-anak kecil yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa makan. Itu yang kalian perjuangkan, kemanusiaan. Gak ada yang lucu dari situ dan gak ada yang pantas untuk dijogetin dari situ. Kalau itu aja harus dikasih tahu. Kayaknya kalian memang bener-bener nggak pantas ya buat jadi karyawan masyarakat di pemerintahan. Kalau emang udah nggak laku, kerja sana, jualan es teh manis kayak di pinggir jalan, jadi badut manusia silver sana. Lebih mending duitnya didapat dari hasil kerja yang dikasih karena memang hasil kerjanya, bukannya tinggal duduk-duduk diprotes malah jogetin aja. Ini namanya bener-bener nggak tahu diri. Partai PAN dan Uya-Kuya Eko Patrio, jangan pernah pilih manusia-manusia lain ini lagi ya. Kita tandain, akan aku masukin di highlight, kita inget-inget. Mereka cuma pelawak, mereka bukan penampung aspirasi. Nggak pantas mereka duduk di kursi DPR. Jogetmu kok kaya wong ra ndek dosa ngono to yu? Kok rumangsane kaya wong ora duwe beban? Apa mentang-mentang kowe bayarane gede, anggota DPR? Ya. Lah terus piye rakyate? Koclok apa piye ora mikir blas, jare mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kok ora mikir ke rakyate? Koclok apa piye to? Lembaga tinggi negara sing tidak berguna ku ya DPR kuwi, sama sekali tidak berguna buat masyarakat, buat rakyat kecil. Bergunane mung kanggo awakmu karo kanggo pejabat-pejabat kuwi tok. Nek kanggo rakyat ora enek blas gunane. Ngono nek arep nyalonke dadi DPR, dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sing dileboni omahe wong cilik, sing dileboni omahe rakyat jelata, omahe rakyat kecil, etok-etoke menehi sembako, menehi bantuan, mengatasnamakan demi kebaikan, demi rakyat, demi masa depan masyarakat. Gatel ke rungokke anggota DPR, gatel ya. Anggota DPR karepe mung arep golek keuntungan sendiri kok, arep memperkaya diri kok. Alesane iki wong ki wedi karo dosa, ngerti ora kowe? Rumangsane kowe urip ning donya arepe selawase apa piye? Mundak gajine joget-joget. Ora ngerti, ora mikir ke rakyate, wis mangan apa urung, rakyate kecukupan apa ora, rakyate iso madyang apa ora. Model rai-rai DPR koclok kuwi. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya sebagai rakyat kecil dan mengatasnamakan rakyat kecil, saya mohon keluarkan dekret presiden. Saya akan dukung penuh. Bubarkan DPR, ora perlu enek DPR, karena DPR sekarang sudah tidak bermanfaat dan tidak bermartabat bagi rakyat. Wis ra enek gunane,
ora enek fungsine kanggo rakyat kecil, kanggo masyarakat kecil. Percuma, eneke mung tunjangane gede, bayarane gede, rumah dinas, mobil dinas, rakyate ngasih kelagepan le bayar pajak. Ya apa ora? Tolong Bapak Presiden Prabowo, mudah-mudahan usulan saya ini didengar. Ya, bubarkan DPR bila perlu. Nggak ada penting-pentingnya buat rakyat, buat masyarakat. Saya sebagai rakyat kecil, saya ingin usul kepada Presiden Prabowo, tolong keluarkan dekret Presiden, bubarkan DPR. Sudah nggak berfungsi, nggak ada gunanya. Buat apa rakyat sengsara bayar pajak, nek trimo gawe bayar wong joget-joget, yo trimo gawe bayar wong cengengesan, giliran sidang rapat ngantuk turu. Oh, kocluk tenan anggota DPR ya. Anggota DPR nggak pernah melihat ke bawah seperti keadaan rakyat, keadaan masyarakatnya. Enek yo mung kaya ngono kuwi cengenges waktune sidang yo ngantuk. Guyu nek mundak bayarane. Joget. Oh, koclok apa piye to jane iki. Mudah-mudahan suara saya didengar Bapak Presiden Prabowo. Keluarkan dekret Presiden, rakyat mendukung penuh bubarkan DPR. Saya sebagai rakyat kecil hanya mengusulkan, kalaupun itu didengar, percuma ada DPR. DPR itu tidak pernah memikirkan rakyat kecil. Mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat itu harusnya itu membela rakyat kecil, mengayomi rakyat kecil, memberi edukasi yang baik terhadap masyarakat rakyat kecil, mendengar suara hati rakyat kecil, menyampaikan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, bukan cuma hanya joget-joget di tempat. Modelis nggak ada gunanya blas pokoknya DPR.